Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfa Mawida, NIM T 2019-1475. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan mata kuliah penelitian tindakan keras. Yaitu laporan saya berjudul Pengaruh Penerapan Metode Pembelajaran Mechanics dalam Peningkatan Hasil Belajar Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam pada siswa kelas 8 SMP Al-Mutahin Jatiroto Lumajang. Nah, di sini model Mechanics itu merupakan model pembelajaran yang mengajak siswa mencari jawaban terhadap suatu pertanyaan atau pasangan dari suatu konsep melalui suatu permainan kartu pasangan dalam batas waktu yang sudah ditentukan. Nah, di sini peneliti atau saintis sendiri tertarik untuk melakukan peneliti tentang pengaruh metode pembelajaran Mechanics dan meningkatkan hasil belajar PAI kelas 8 SMP Al-Mutahin Jatiroto dan menciptakan suasana belajar yang membuat siswa lebih aktif dan menimbulkan semangat belajar, sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan maksimal dan mendapatkan nilai yang tuntas. Nah, untuk selanjutnya yaitu pendekatan dan jenis penelitian berdasarkan pada permasalahan yang diteliti. Maka peneliti ini termasuk jenis penelitian lapangan dengan menggunakan jenis penelitian tindakan keras atau PTK. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, sehingga peneliti membutuhkan penggalian data secara mendalam untuk memahami secara detail atau secara menyeluruh. Nah, untuk fokus penelitian tindakan keras ini adalah penerapan metode Mechanics yang meningkatkan hasil belajar. Mechanics bertujuan untuk meningkatkan pemahaman konsep belajar siswa pada mata pelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Dan untuk prosedur penelitiannya, model penelitian tindakan keras ini dilakukan selama 2 siklus yang mengaplikasikan model yang dikembangkan oleh Suhasimi Arikunto. Setiap siklus itu terdiri dari 4 tahap kegiatan, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pengamatan atau observasi, atau tahap refleksi. Dan untuk selanjutnya yaitu pada siklus hasil belajar PAI siswa kelas 8 SMP Al-Mutahin sebelum dilakukan atau memperoleh data dari metode Mechanics ini, jumlah siswa yang mendapatkan nilai 60 sampai 64 sebanyak 14 peserta didik. Nilai 67 sampai 70 itu ada sebanyak 8 peserta didik. Nilai 71 sampai 75 sebanyak 2 peserta didik, dan peserta didik yang mendapatkan lebih dari 75 nilai itu yaitu sebanyak 3 peserta didik. Nah, untuk KKM di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam ini di SMP ini ada 65. Dan dapat diketahui bahwa peserta didik yang tidak mencapai ketuntasan belajar adalah sebanyak 14 peserta didik dan 13 peserta didiknya tuntas belajar. Berdasarkan tabel yang diketahui juga nilai yang rata peserta didik tes awal adalah sebesar 66,77% dan persentase ketuntasan belajar sebesar 48,14%. Hasil dari tes awal sangat jauh dengan ketuntasan kelas yang diinginkan oleh peneliti, yaitu 65%. Dengan hasil tes awal itu, peneliti menuntaskan atau untuk mengadakan peneliti pada materi mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan dengan menggunakan metode pembelajaran Mechanics untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Dan untuk siklus 1, pelaksanakan tindakan pada siklus 1 ini peneliti dilakukan pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 yang terletak di ruang kelas 8 SMP Al-Mutahin dalam satu kali pertemuan yang terdiri dari 2 kali atau 45 menit. Dan dalam siklus ini ada tahap perencanaan, tahap melaksanakan tindakan, tahap kegiatan inti, dan ada juga kegiatan akhir.
Dan untuk kegiatan intinya ini ada yaitu membagikan penjelasan materi tentang berperilaku cucuan dan berperilaku adil. Yang kedua yaitu menjelaskan bagaimana menerapkan metode Mathemax itu dan melakukan tanya jawab. Setelah itu peneliti menyiapkan beberapa kartu, dan kartunya itu ada dua macam, yaitu ada kartu yang berbentuk segi empat dan ada juga kartu yang berbentuk awan. Nah, kartu itu nanti dibagikan kepada peserta didik masing-masing per kelompok. Satu kelompok itu terdiri dari 2 anak. Nanti setelah kartu itu dibagikan kepada setiap kelompok, maka kelompok itu mencari pasangannya. Dan untuk pasangan yang mendapatkan kelompok itu akan maju terlebih dahulu, dan yang maju terlebih dahulu akan mendapatkan poin. Dan selanjutnya dari kegiatan inti itu yaitu dapat menguasai kelas, melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi dan tujuan kegiatan yang ingin dicapai, penguasaan materi pembelajaran, menggunakan waktu pembelajaran dengan secara efektif dan efisien, interaksi guru dengan peserta didik, melaksanakan penilaian pada akhir pembelajaran. Nah, untuk tahap pengamatannya itu ada hasil observasi. Nah, untuk hasil observasinya itu diketahui bahwasannya proses kegiatan belajar mengajar dilakukan peneliti berlangsung secara lancar, kondusif, dan sudah sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Maka nilai yang diperoleh dari pengamatan tentang aktivitas peneliti adalah 64, dan untuk skor maksimalnya adalah 84. Sehingga persentase nilai rata-rata yang diperoleh adalah 76,14. Dengan cara menghitung 64 dibagi 84 dan dikalikan 100 sehingga mendapatkan nilai dari 76,19%. Nah, untuk observasi aktivitas peserta didik, skor yang diperoleh tentang aktivitas peserta didik adalah 27. Sedangkan untuk skor maksimalnya adalah 44, sehingga skor yang diperoleh rata-rata adalah 61,36%. Dan ada juga hasil wawancara. Dan untuk hasil tes psikos satunya yaitu dari hasil tes psikos diperoleh nilai rata-rata peserta didik 67,88. Dari hasil tes akhir psikos tersebut, hasil belajar peserta didik sudah mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan hasil tes awal yaitu 66,77%. Dari tabel hasil tes akhir tersebut diperoleh 19 peserta didik telah memperoleh nilai lebih dari 65, sudah memenuhi kriteria ketuntasan minimum. Nah, selanjutnya yaitu pada psikos kedua, melaksanakan tindakan yang dilakukan oleh peneliti pada psikos 1 pada psikos 2 dilaksanakan pada hari Rabu 27 Oktober yang terletak di ruang kelas 8 sama kayak yang pada psikos 2. Dan untuk kegiatan intinya juga sama, cuma yang membedakan mungkin dari hasilnya nanti. Dan untuk tahap perencanaannya, tahap observasi yaitu untuk kegiatan pengamatan aktivitas peneliti itu ada secara umum kegiatan dapat disimpulkan bahwa proses kegiatan belajar mengajar dilakukan peneliti berlangsung secara lancar dan kondusif sama seperti yang di psikos 1, tetapi penelitian ada 67 dan skor yang didapatkan pada psikos ini yaitu sama dengan 84, sehingga presentasinya nilai rata-rata yang diperoleh adalah 76,19%. Nah, ini dapat disimpulkan, dapat dilihat bahwa secara umum kegiatan peserta didik sudah sesuai selama proses pembelajaran. Dan skor tentang aktivitas peserta didik adalah 37, sedangkan skor maksimalnya adalah 45, sehingga skor yang diperoleh adalah rata-rata 84%. Berarti dapat disimpulkan ini sudah dapat sudah mendapatkan peningkatan. Dan untuk hasil tes psikos 2 ini diperoleh nilai rata peserta didik 7,52 atau 72,59. Di hasil tes psikos 2 tersebut, hasil belajar peserta didik sudah mengalami peningkatan. Dengan di atas diperoleh 24 peserta didik yang tuntas atau melebihi dari nilai kurang lebih dari 65.
yaitu dengan persentase 88,88%. Persentase ketuntasan bahagian siklus 2 adalah 88,88%, yang berarti persentase ketuntasan bahagian sendiri sudah memenuhi kriteria ketuntasan yang telah ditentukan, yaitu 65%. Nah, untuk ada juga di tahap kedua ini sama, ada 4 tahap, yaitu perencanaan, pelaksanakan, tahap observasi, ada refleksi juga. Nah, untuk pembahasannya dari hasil penelitian sebelumnya dilakukan tindakan dengan siklus jumlah siswa yang tuntas 13% dengan persentase 48,14%. Sedangkan yang tidak tuntas yaitu 14 siswa dengan persentase 51,85%. Nah, pada siklus rata-rata yang diperoleh yaitu 66,77%, dan untuk nilai maksimumnya 80 dan nilai minimum yaitu 61. Setelah dilakukan tindakan dengan menggunakan metode pembelajaran Mechamath, mengalami peningkatan pada siklus pertama, yaitu siswa yang tuntas ada 14 dengan persentase 73,37%, sedangkan yang tidak tuntas ada 8 siswa dengan persentase 29,62%. Pada siklus 1, rata-rata yang diperoleh adalah 67,88%, nilai maksimum 85 dan nilai minimum 62. Dan mengalami peningkatan pada siklus 2 yang tuntas 24 siswa dengan persentase 88,88%, sedangkan yang tidak tuntas adalah 3 siswa dengan persentase 11,11%. Pada siklus 2, rata-rata yang diperoleh 72,59%. Nilai maksimumnya yaitu 89 dan nilai minimumnya yaitu 63. Dan yang dituliskan di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan pembelajaran pada SMP Al-Mutakin ini, jika dilihat dari seluruh kegiatan pembelajaran yang sudah terencana, maka pembelajaran tersebut dapat dikatakan berhasil pada siklus 2. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan atau presentasikan dari laporan hasil penelitian saya di SMP Al-Mutakin kelas 8. Mungkin jika ada salah kata, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.